di rumah saat ini, tetapi saya percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada, karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat GBT Cimahi, sebelum kita akan mulai ibadah kita akan membaca ayat mingguan kita yang kita ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Nanti setelah saya baca, nanti kita semua baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat ke-6, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Kita mau baca bersama-sama pada hitungan ketiga. Kita baca mulai dari alamatnya dan seterusnya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin, amin, amin. Mari jemaat GBT Cimahi, kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan sebelum kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami bersyukur dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, bisa ada di rumah atau mungkin ada di tempat yang lain, tidak bersama-sama dengan keluarga, di dalam pekerjaan, tetapi menyempatkan waktu untuk beribadah. Tuhan Yesus sertai setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan ibadah online ini. Aku percaya, kami semua percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu tetap sama Tuhan, karena Engkau pribadi yang sama. Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit. Dan saat ini kami belum memperingati bagaimana Engkau naik ke surga. Kami percaya Tuhan, ini sebuah bukti kemenangan terjadi di tengah-tengah kami, di keluarga kami, gereja kami, di kota kami, dan di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami percaya berjalan bersama dengan Engkau. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sertai kami, pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Mari jemaat Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Mungkin di rumah, tapi kita mau bagi berdiri, kita mau excited, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Mari saudara, kita akan pujian bahwa kemenangan kita ada di dalam Tuhan, karena kemenangan kita sedang terjadi saat ini. Yeay. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita bernyanyi dan berseru kepada Tuhan. Mari semua bernyanyi dan berseru pada-Nya. Allah Maha Tinggi, makhluk tunduk padanya. Amin. Pujian bagi Raja Mulia, pujian bagi Raja Mulia. Ku angkat tangan baginya, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Kau Yesus, ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang
udah melalui semuanya untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Mari kita puji Dia. Oh, 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 kemenanganku, hanya Yesus kemenangan kita. Setiap jemaat Tuhan, mengucapkan syukur-Mu di hadapan
Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati kami, menguasai hidup kami. Yes, Tuhan. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, God. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit come. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Setiap hati jemaat, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship, as we worship you. Oh, as we worship you. Penuhi kami, penuhi kami. Ketika Engkau naik ke surga,
menjanjikan Roh Kudus Tuhan. Kalau saat ini kami belum berjalan bersama dengan Roh-Mu, Tuhan, hari ini kami berbalik. Penuhi jemaat-Mu Tuhan, meskipun mereka di rumah. Hamba percaya Tuhan Kau ada bersama dengan mereka. Feel. Penuhi jemaat-Mu Tuhan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Inilah yang kami sukai Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. We worship. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As we worship. As we worship. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hanya layak dipuji. Haleluya. Haleluya, Yesus. Sebab Engkau yang mulia, Bapa. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Muliakan Dia, muliakan Dia. Mulia, mulia bagi anak domba. Hanya Kau yang termulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bawa setiap hatimu, muliakan Yesus. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang
semua yang di bumi. Kami begitu percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memerintah atas setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau sedang memerintah setiap kami ya Tuhan. Engkau akan membawa setiap kami ya Tuhan, untuk kami melakukan setiap bagian kami. Kami bersyukur Bapa, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mati dan bangkit. Tidak hanya sekedar bangkit, Engkau juga naik untuk menggenapi setiap janji-Mu, memberikan penolong atas setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang hidup dalam setiap kami Tuhan, itu yang membawa kami terus berjalan di dalam kepastian iman kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami ya Tuhan, boleh kembali diingatkan tentang kenaikan menjadi sebuah jawaban, yang menjadi sebuah kepastian di dalam tujuan kami, di dalam keimanan kami Tuhan. Oh, bukan hanya sekedar nama, Engkau adalah Allah yang hidup atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan di dalam setiap ujian kami, Kau boleh membajak setiap hati kami Tuhan. Kami mengizinkan Kau terus berkarya atas hidup kami Bapa, melalui firman-Mu yang sebentar disampaikan. Dan Engkau boleh berbicara spesifik atas hidup kami pribadi. Siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak terbatas dengan waktu, dengan jarak, dengan tempat. Dan Engkau berbicara atas hidup kami, dan menyiapkan hati kami yang terbaik untuk kami mendengarkan firman. Pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur saat ini kita ada. Dan saya mengucapkan selamat memperingati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kenapa saya harus katakan seperti ini? Karena memang hari-hari ini banyak orang sepertinya membedakan, mengklasifikasikan satu perayaan besar. Ketika orang-orang Kristen ditanya, perayaan apa sih yang ada di dalam kekristenan? Lebih banyak atau lebih cenderung untuk berkata tentang hari Natal, hari Paskah. Tapi terkadang dengan satu momen kenaikan Kristus itu sudah mulai sedikit dilupakan. Bahkan ketika bertanya, besok hari libur apa ya? Oh, libur ternyata hari libur, hari kenaikan Yesus Kristus. Setiap kita terkadang kita tidak memahami ada sebuah karya yang besar di dalam satu peristiwa kenaikan Kristus. Saya mau menegaskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan, saya bawakan sebuah firman yang berjudul Yesus sudah naik. Sekali lagi saya katakan, bahwa judul firman Tuhan hari ini yang harus kita klaim baik-baik, bahwa Yesus sudah naik. Luar biasa, firman Tuhan yang membawa saya merenungkan satu makna yang besar di dalam karya Tuhan yang begitu luar biasa. Karena saya katakan, dan saya merenungkan di dalam kehidupan saya pribadi, kalau hanya mati, itu apa bedanya dengan tokoh agama lain? Sekali lagi, kalau hanya mati, apa bedanya dengan tokoh agama lain? Semua mengalami kematian. Tapi kebangkitannya menghancurkan kuasa kematian. Kematian bukanlah akhir. Itu semua sudah dikalahkan. Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Bagi setiap orang-orang yang mengikutinya, Yesus menjanjikan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi dengan tegas saya mengatakan bahwa surga itu nyata, bahwa surga itu ada, bukan berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi surga itu adalah real, namun itu tidak terjangkau oleh pikiran kita,
itu hanya bisa diterobos dengan sesuatu yang kita bawa secara supranatural. Ketika kita ada dalam kedekatan dengan Kristus dan kita bisa memahami bahwa surga itu ada. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh melihat bahwa kematian itu tidaklah berguna kalau tidak ada yang namanya kebangkitan. Kematian itu tidak berguna kalau tidak ada yang namanya kebangkitan. Dan saya mau tegas katakan bahwa kebangkitan itu menjadi sia-sia tanpa ada kenaikan. Amin. Kebangkitan itu akan menjadi sia-sia jika tidak ada yang namanya kenaikan. Oleh karena itu, mari setiap kita boleh merenungkan, kalau hanya ada kebangkitan, kita nggak akan pernah punya tujuan, kita nggak pernah punya kepastian tentang tempat di mana kita akan tinggal. Oleh karena itu Tuhan kita bertanggung jawab, bukan hanya menuntun kita di dunia, tapi dia betul-betul mempertanggungjawabkan otoritasnya dalam setiap kehidupan orang percaya. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang memulai dan dia juga membawa kita sampai dengan akhir. Bicara tentang Omega, ini bukan berbicara tentang minyak ikan. Ini bicara tentang akhir kehidupan orang percaya. Bagaimana setiap kita percaya bahwa Tuhan menanggung tuntas setiap kita yang menaruh iman percaya kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Tuhan menanggung tuntas setiap kita yang menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita harus mengerti, setiap kita harus memahami makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana setiap kita tidak menganggap remeh, bagaimana setiap kita tidak mengabaikan tentang kenaikan Kristus ini. Mari kita akan sama-sama lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan menjabarkan beberapa poin-poin penting di dalam pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang keempat dulu. Di situ dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh melihat satu hal yang begitu luar biasa. Ketika kita boleh memahami tentang ayat demi ayat ini. Mungkin kita sering mendengarkan ayat ini ketika ada di dalam acara kematian-kematian, acara kedukaan demi kedukaan atau penghiburan demi penghiburan. Tapi adalah suatu ayat yang begitu powerful. Ayat 2 mengatakan di sini adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya bahwa Yesus menubuatkan pergi ke surga sebelum dia mati, sebelum dia bangkit. Ini yang dikatakan, ditulis oleh Yohanes dalam kondisi bahwa Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Artinya ada sebuah nubuatan yang begitu dahsyat. Yesus menubuatkan bahwa dia akan pergi ke surga sebelum dia mati, sebelum dia bangkit. Yesus sudah menubuatkannya seperti itu, bahwa ini akan terjadi. Kalau kita boleh melihat ayat yang ketiga, katakan bahwa dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, sekali lagi, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Puji nama Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus menubuatkan kedatangannya kembali. Ini bercerita tentang bagaimana kembali kepada awal penciptaan. Ketika kita, saudara dan saya dipanggil, kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Yesus akan kembali dalam kemuliaannya. Dan ini adalah suatu hal yang sudah dibuatkan ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan muridnya. Bahwa dia akan pergi ke surga dan dia akan datang kembali. Kita boleh melihat dalam satu ayat,
Yohanes 11 ayat 25 firman Tuhan katakan seperti gini. Akulah jalan kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji nama Tuhan. Kita melihat itu adalah kebangkitan dan hidup. Ini Tuhan Yesus yang katakan sendiri. Jadi saya boleh katakan begini, bahwa sebetulnya neraka itu adalah suatu hal yang real. Bahwa surga itu adalah suatu hal yang real. Buat kita hari ini sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa neraka yang paling mengerikan itu bukan apinya. Selama ini kita dengung-dengungkan bagaimana api neraka yang menghanguskan. Di neraka tidak ada yang namanya kematian. Tapi saya mau sampaikan, saya mau tegaskan bahwa ketika berbicara neraka, bukanlah bicara tentang api yang mengerikan, tapi bagaimana terpisahnya manusia dengan Allah. Lagi saya sampaikan, ketika kita bicara tentang neraka, yang paling mengerikan adalah bagaimana terpisahnya manusia dengan Allah. Ini adalah sesuatu yang paling mengerikan. Oleh karena itu ketika Yesus akan menghadapi kematiannya, dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu adalah sesuatu yang sangat berat. Jadi saya mau katakan bahwa neraka yang sesungguhnya adalah bagaimana ketika hidup kita terpisah dengan Allah. Oleh karena itu pastikan bahwa engkau memiliki rencana. Pastikan bahwa engkau memiliki strategi untuk engkau menumpuk harta engkau di surga. Ayat berkatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Pastikan setiap kita sebagai orang percaya, kita mempunyai sebuah rencana. Kita punya sebuah tujuan, kita punya sebuah strategi untuk kita menumpuk harta di surga. Artinya, pertama, bagaimana kita memahami arti kenaikan Kristus. Arti kenaikan Kristus atau makna kenaikan Kristus adalah Yesus naik ke surga untuk kita. Amin. Yesus naik ke surga untuk saya, katakan. Yesus naik ke surga untuk saya. Yesus naik ke surga untuk engkau dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Ini adalah makna yang begitu luar biasa yang harus dipahami bagi setiap kehidupan orang percaya. Yesus naik ke surga itu bukan untuk kepentingan dia. Tapi Yesus naik ke surga itu untuk menjadi berguna. Untuk membuat sebuah daya guna. Yaitu apa tadi? Mempersiapkan tempat. Ada sebuah tujuan inti Tuhan ke surganya itu untuk menyiapkan tempat, untuk menyiapkan rumah bagi anak-anaknya, bagi setiap orang percaya. Itulah hati orang tua. Itulah hati orang tua bagi anak-anaknya, menyiapkan yang terbaik. Tidak hanya sekedar nama kita tercatat di sertifikat surgawi, tapi kita disiapkan sebuah tempat yang terbaik. Saya percaya seorang orang tua, seorang bapak, seorang ibu, ketika seorang ibu mengandung, sebentar lagi akan melahirkan anaknya, dia enggak hanya memikirkan sebuah nama, tapi dia mulai memikirkan bahwa nama ini harus disahkan di dalam sebuah sertifikat, dalam akte kelahiran. Ini juga tidak hanya sampai di situ. Para orang tua mulai menyiapkan tempat yang terbaik. Para orang tua sudah menyiapkan sesuatu yang sangat indah dilihat ketika menantikan anaknya lahir. Sebentar lagi adik saya Lucky akan menjadi seorang ayah, tadi worship leader ya. Sedang menanti-nantikan kelahiran anak. Saya yakin percaya enggak akan bicara bahwa ayah sudah mau lahir saja. Mulai mempersiapkan sesuatu yang terbaik, menyiapkan nama yang terbaik, mempersiapkan sebuah administrasi untuk mencantumkannya dalam sebuah sertifikat atau akte kelahiran. Bahkan hari-hari ini pasti sudah menyiapkan tempat yang terbaik, sesuatu yang terbaik. Itulah hati orang tua. Oleh karena itu saya mau tekankan bahwa Yesus naik ke surga bukan tanpa tujuan, tapi Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat yang terbaik bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Setiap kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan kitab Markus mencatat,
Kitab Markus menceritakan begini, bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Markus belum pernah melihat surga. Tapi dia punya, di dalam kitab Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Percayalah bahwa ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tidak hanya diam. Tapi dia betul-betul memikirkan bagaimana mempersiapkan tempat yang terbaik bagi setiap kita yang percaya. Dan saya mau tekankan bahwa sebetulnya tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran, termasuk kematian kalau kita ikut Yesus. Karena apa? Kristus sendiri sudah mengalahkan kematian. Yesus sendiri sudah mengalahkan kuasa kematian, bahwa di dalam tubuh kita yang fana ini ada kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat kisah selanjutnya, apa sih makna yang terkandung di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 5 sampai dengan 9 tadi. Saya akan bacakan ayat yang kelimanya dulu. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kita tahu bahwa latar belakang seorang Thomas, murid Yesus ini adalah dia orang yang mudah ragu. Dia nggak mudah percaya kalau nggak ngelihat. Dia nggak mudah percaya kalau nggak membuktikan. Dia tuh nggak jahat, tapi dia punya kelemahan. Dia punya kelemahan. Dia itu percaya kalau sudah melihat, dia percaya kalau sudah secara pasti dia membuktikan itu. Ya mungkin hari-hari ini mungkin ya saya bisa deal kalau sudah ada transferan di rekening saya. Itu adalah sesuatu yang seperti Thomas. Ya Thomas itu mewakili banyak orang termasuk oleh saya. Banyak hari-hari ini kita hanya boleh percaya ketika kita sudah melihat bukti. Saya siaplah bekerja kalau sudah deal, sudah ada uang muka. Wah, siap seperti itu. Ya, kita melihat ya bahwa inilah kondisi Thomas. Ya, kita boleh melihat ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya mengambil sebuah ilustrasi. Ketika mungkin saya ini bukan orang Indonesia atau saya pergi ke luar negeri, anggaplah orang banyak yang bilang saya itu mirip orang India kayak gitu. Anggaplah saya itu memang orang India ya. Saya datang ke Indonesia, saya tiba di Indonesia namun saya nggak punya visa. Saya mulai kebingungan bagaimana saya ada di Indonesia ketika nanti saya akan pergi ke sana ke sini, saya takut ditangkap dan saya dideportasi harus pulang ke India. Nah, ya. Jangan melihat saya seperti Sarul Kang, tapi tetaplah lihat saya sebagai seorang Beni. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita lihat bahwa ketika saya mulai bingung, tiba-tiba saya ngelihat satu sosok yang begitu sederhana, dia sedang duduk di sebuah tempat, ada banyak orang yang bersamanya. Dan saya mulai menghampirinya dan dia bertanya, kamu dari mana? Oh saya dari India. Saya bingung ada di sini. Saya nggak bawa visa. Udah deh nggak usah takut. Kamu pergi sajalah. Kamu pergi. Di sini kamu aman. Waduh gimana? Tapi saya nggak punya visa. Saya nggak mungkin bisa dengan bebas ini. Oke, saya minta nomor telepon kamu. Saya tulis nomor telepon saya dan saya minta nomor teleponnya. Dia katakan, pergi, berjalanlah di Indonesia. Kamu tidak akan pernah ada yang mengganggu. Jika ada yang mengganggu, katakan bahwa kamu kenal dengan saya. Nama Bapak siapa? Nama saya Jokowi. Wow, luar biasa. Kita melihat bahwa setiap kita terkadang kita merasa ragu kalau kita enggak mendapatkan sebuah kepastian. Enggak mendapatkan sebuah garansi. Kita seringkali ada dalam keraguan-raguan. Kita bingung betul enggak ya, saya bisa aman di sini. Itu adalah bukan sebuah KKN, ya. Tapi itu adalah sebuah kasih yang Bapa kasih kepada buat setiap orang yang percaya. Kenapa? Tuhan Yesus akan memberikan kasih kepada siapa yang mau Dia kasihi. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan Yesus mau memberikan kasih kepada orang yang mau Dia kasihi. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia dapat murka Allah. Yang kedua yang saya mau katakan bahwa makna dari kebangkitan Kristus adalah Yesuslah yang punya surga. Amin.
saya bertemu dengan sang pemilik Indonesia. Dan saya tahu bahwa dia adalah sang pemilik Indonesia. Saya akan berjalan dengan kepastian. Saya berjalan dengan tidak ada sedikit pun rasa takut dalam kehidupan saya. Tapi seberapa banyak kita hari-hari ini, kita perlu bukti dulu seperti Thomas. Ya. Kita perlu bukti dulu seperti Thomas. Harus memegang dulu, baru percaya. Ayat 7 dikatakan seperti ini, Yohanes 14 tadi. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kita melihat bahwa kalau saudara kenal Yesus, Anda pasti kenal pemilik surga. Ayat 8 sampai dengan 9, bagaimana Filipus confirm, bagaimana Filipus mendukung ketidakyakinan dari Thomas. Filipus mendukung ketidakpercayaan Thomas. Filipus katakan bahwa Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus katakan, halo Filipus, lu kemana aja? Kamu kemana saja? Kamu selama ini bersama-sama dengan aku. Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ini dilematis banget. Hanya kita berkata bahwa kita orang percaya, tapi sebetulnya kita tidak mengenal Kristus dengan sesungguhnya. Ini firman Tuhan yang begitu tegas mengatakan pada setiap kita, bahwa bagaimana setiap kita percaya bahwa Yesuslah yang memiliki surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita harus percaya bahwa tanpa Yesus surga bukanlah surga. Oleh karena itu saya mau tegas dengan katakan hari ini. Bahwa jangan sampai karena karir kau pindah agama. Jangan sampai karena sebuah pernikahan engkau membuang keselamatanmu. Engkau mulai hari ini berjudi dalam setiap kehidupanmu. Gak apa-apalah. Hari ini saya mengikuti dulu, nanti akan saya menginjili. Hari ini buat sebuah tegasan. Karena Yesus, karena Allah itu penjemburu. Dia tidak suka dimain-mainkan. Dia tidak suka dipermainkan. Dia butuh sebuah komitmen. Dia butuh sebuah pengertian yang sungguh dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesuslah pemilik surga. Artinya gak ada kata main-main lagi dalam setiap kehidupan kita. Artinya dalam setiap kehidupan kita gak pernah lagi merasa takut dengan masa depan kita. Kita gak perlu takut dengan jodoh kita. Kita gak perlu takut dengan rentang waktu di dalam hubungan kita dengan lawan jenis kita. Dalam Yesus, kita pun tidak perlu takut mati. Saya yakin bahwa ada banyak orang tua itu pasti tidak ingin didahului dengan kematian anaknya. Ketika mama saya ditinggalkan oleh kakak saya yang sulung, ada kesedihan yang begitu sangat. Ketika adik sepupu saya juga harus pergi dalam usia yang muda, ada kesedihan yang begitu sangat dari tante saya. Bagaimana kehilangan itu begitu menyakitkan. Tapi bagi setiap kita, kalau kita mulai mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kehidupan kita itu adalah milik Tuhan. Bahwa setiap kita orang yang percaya, kita gak pernah katakan bahwa kita takut dengan kematian. Saya bersyukur kalau hari ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, satu anugerah ketika saya boleh melihat dalam kematian demi kematian, satu orang demi satu orang. Saya dapat melihat bagaimana orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mati di dalam ketenangan. Tidak mati di dalam bayang-bayang yang menakutkan, tapi betul-betul menyerahkan hidup pada Tuhan. Saya juga boleh melihat ada banyak kematian-kematian yang terjadi dengan sesuatu yang
mengerikan, menakutkan. Saya nggak katakan bahwa proses kematian itu juga harus yang selalu baik-baik saja, walaupun saya pun berharap ketika nanti saya dipanggil Tuhan, lagi enak-enak tidur Tuhan panggil. Walaupun itu nanti mengagetkan buat istri saya, pah, ternyata sudah tidak ada, sudah tidak bernyawa. Itu sepertinya adalah suatu hal yang paling mengenakan. Setiap kita percaya bahwa tiap langkah kita itu Tuhan yang pimpin, amin. Di nama Tuhan, setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Itu pujian yang begitu dahsyat. Jika kita dapat mengatakannya dengan sepenuh hati kita, itu pujian yang begitu powerful. Saya itu suka dengan lagu-lagu lama, ya. Bahkan kalau saya mulai menyanyikan lagu-lagu lama, orang lain mulai menyindir saya dari lagunya diketahui usianya, ya. Walaupun saya katakan bahwa saya belum menjadi tua, tapi saya lebih banyak bergaul dengan orang-orang tua. Puji nama Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat hal yang ketiga di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 10 sampai dengan 14. Kelanjutannya Yohanes pasal yang ke-14 ayat 10 sampai dengan 14, firman Tuhan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Puji nama Tuhan. Kita boleh melihat, kalau kita kembali dalam ayat yang ke-12, ya, ayat yang ke-12, dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dr. Lukas, atau di Injil Lukas yang adalah Lukas ada yang seorang dokter, dia berkata bahwa kenaikan Yesus itu adalah nyata, real, disaksikan oleh sekitar 500 pasang mata. Dan Lukas mengatakan seperti ini, bahwa murid-murid Kristus, murid-murid Yesus ketika melihat Yesus terangkat, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Kenapa mereka begitu sukacita ketika melihat Yesus terangkat? Ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka bersukacita. Karena mereka percaya bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Yesus tidak nganggur. Tapi Yesus menyiapkan tempat yang terbaik bagi engkau dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan, bahwa makna kenaikan Kristus adalah Yesus memerintah dari surga melalui kita dan ia akan datang kembali. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana setiap kita harus percaya bahwa ini adalah permulaan pelayanan di mana-mana. Ini adalah satu pelayanan, penduplikasian pelayanan Kristus di dunia. Satu hal yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan Yesus menyatakan satu kuasa dalam setiap kehidupan orang percaya. Bahwa setiap kita tidak hanya berdampak di Galilea, ya, atau murid-murid Yesus tidak hanya berdampak di Galilea, di satu tempat, tapi setiap kita itu akan berdampak di seluruh dunia, tidak terbatas tempat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana kejadian Yesus naik itu disaksikan kurang lebih 500 pasang mata. Tapi nanti kedatangannya itu disaksikan oleh seluruh dunia. Ini adalah menjadi sebuah amanat agung dalam setiap kehidupan orang percaya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21, firman Tuhan katakan seperti ini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kita boleh melihat bahwa sebetulnya Kristus atau Tuhan Yesus itu sudah memberikan sebuah teladan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang dia teladani, bahwa dia nggak mau tahu kapan waktunya ketika Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang mulai bernubuat bahwa nanti
ini adalah Natal yang terakhir karena nanti di akhir tahun itu menjadi satu momentum yang besar karena Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Yesus saja tidak pernah mengatakan bahwa dia tahu kapan waktunya kembali. Adalah satu hal yang paling mengenakan ketika kita mulai berkata-kata seperti ini. Aduh, kenapa ya enggak Tuhan Yesus tinggal aja bareng-bareng. Oh, satu hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi kita. Ya. Hari ini kita sudah mengalami 2000 tahun yang lalu, sebetulnya hanya sebentar. Karena itu persiapan Kristus dalam membuat atau menyiapkan tempat bagi setiap itu waktu yang sekejap. Tapi masalahnya kita tidak pernah tahu kapan dia kembali. Oleh karena itu ketika Yesus hari ini nggak nganggur, dia buat satu tempat yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Tugas kita hari ini adalah bagaimana setiap kita berjaga-jaga. Bagaimana setiap kita tidak menjadi pasif. Bagaimana kita bekerja di ladang Tuhan dengan segenap hati kita. Kita boleh melihat, kita percaya bahwa naiknya Tuhan Yesus, tadi saya katakan bahwa dia naik dengan secara privasi. Dia naik sendiri, tapi dia turun nanti dengan berlaksa-laksa malaikat. 500 pasang yang melihat ketika dia naik, tapi seluruh dunia akan melihat bagaimana dia akan datang kembali. Jadi yang jadi permasalahan adalah, apakah engkau hari ini memutuskan, engkau menjadi musuh atau menjadi sahabat Yesus? Apakah engkau menjadi musuh atau engkau menjadi pengikut Kristus? Apakah engkau hari ini memutuskan menjadi 5 gadis yang bodoh atau engkau menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang bersiap-siap, yang berjaga-jaga, bersiap dengan pelita dan juga minyaknya? Seberapa kita hari ini berleha-leha dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali bersama dengan Kristus. Yang harus dipahami saat ini, seberapa kita mempersiapkan hati kita. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 8. Firman Tuhan bilang seperti ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memerintah dari surga, kita harus siap sedia melakukan perintah-perintahnya dalam setiap kehidupan kita. Artinya bagaimana Yesus menduplikasikan kasihnya, perbuatannya di dunia ini. Artinya bagaimana setiap kita mengikuti Kristus, bagaimana setiap kita mengasihi, firman Tuhan katakan. Bagaimana kita mengasihi, firman katakan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Seberapa kita hari ini hanya membuka hati kita setiap hari, day by day, untuk kita terus diperbaharui, kita menyiapkan kirbat yang baru setiap hari. Bagaimana kita menyalurkan kasih, mengimpartasikan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Kita mengampuni dalam satu hari kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah tidur di dalam kepahitan. Setuju? Boleh katakan amin. Gimana setiap kita berikan, salurkan kasih itu, dan tutup setiap kepahitan-kepahitan dalam hatimu dengan mengimpartasikan kasih Kristus, mengampuni, dan terus mengampuni dalam setiap kehidupan kita sekalian. Itulah yang Kristus ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh melihat ayat yang 9 katakan gini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 9 katakan bahwa berilah tumpangan seorang akan yang lain tidak bersungut-sungut. Artinya bagaimana kita belajar sharing, bagaimana kita belajar membagikan, kita tidak menjadi egois. Seberapa kita percaya bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita mulai berpikir, saya nggak usah rajin-rajin lah datang gereja, nggak usah rajin-rajin lah saya untuk ada di dalam kegerakan-kegerakan yang ada di gereja, ujung-ujungnya gereja butuh uang. Udahlah, janganlah sampai anak saya terlalu rajin di gereja. Saya sudah sekolahkan tinggi-tinggi menjadi seorang sarjana, menjadi seorang master, menjadi seorang dokter. Kalau ujung-ujungnya jadi pelayan di gereja, buat apa saya sekolah? Saudaraku, saya mau katakan, sebelum engkau setia di dalam pekerjaan Tuhan, apa yang kau miliki hari ini sudah adalah milik Tuhan. Sebelum engkau hari ini mungkin terikat dengan beban pelayananmu untuk memberi bagi gereja, uang kekayaanmu adalah milik Tuhan. Berapa kita hari ini berhitung-hitung dengan Tuhan? Pada
Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan setiap kita kemenangan demi kemenangan. Berapa kita hari ini memaknai bahwa kebangkitan, bahwa kenaikan Kristus itu begitu luar biasa dalam setiap kehidupan orang percaya. Ayat 10 dikatakan bahwa di dalam 1 Petrus 4 tadi katakan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang tidak dari kasih karunia Allah. Sekali lagi, bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Oh ibu saudara yang terkasih, mungkin hari ini saya bisa berkhotbah, tapi tidak semua orang bisa berkhotbah. Tapi yang paling terpenting adalah bukan ketika kita melayani Tuhan kita bisa berkhotbah, tapi bagaimana setiap kita berani mempersembahkan hidup kita. Bagaimana setiap kita berani berkontribusi, setiap keahlian yang kita miliki. Mungkin kita menata gereja, kita membersihkan gereja, kita menjadi para pendoa-pendoa syafaat, kita menjadi pemain musik yang handal, kita menjadi seorang worship leader yang baik, kita menjadi seorang pembawa firman. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam setiap kehidupanmu, seberapa itu engkau kontribusikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita hanya dan harus memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh melihat dalam ayat yang sampai akhir-akhir, ya, ayat yang ke-11 dalam 1 Petrus 4, jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi kehidupan orang percaya, no gosip. Tidak ada gosip, ya. Karena apa? Dengan mulutmu engkau dibenarkan, dengan mulutmu engkau akan dihakimi. Baiklah kita terus menabur kebaikan demi kebaikan. Menabur dan terus menabur. Setiap tutur kata kita, ucapan kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Ini bukan hanya berbicara tentang orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kita adalah firman yang terbuka. Oleh karena itu setiap perkataan kita dikatakan ketika orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ketika dia melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan jangan menggunakan kekuatan kita sebagai manusia. Jangan pernah berpikir bahwa hari ini kita sedang mengerjakan sesuatu yang membawa kita dimuliakan. Karena kita menjadi lelah, tapi baiklah kita berjalan, baiklah kita melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Baik di dalam tutur kata kita, dimanapun kita bersosialisasi. Kita sedang menceritakan tentang kasih Kristus. Karena itulah yang Kristus nyatakan dalam hidupnya. Puji nama Tuhan, kita boleh melihat. Ayat yang ke-12, di dalam Wahyu pasal yang ke-14, Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 13, firman Tuhan bilang seperti ini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji nama Tuhan. Boleh melihat bahwa sebetulnya adalah perbuatan baik itu yang dikenang oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada upah di dalam kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa perbuatan baik itu yang dikenang Tuhan. Karena apa? Karena ada upah dalam kerajaan surga. Dan kita boleh melihat bahwa kenaikan Yesus itu membuka peluang untuk kita mendapatkan upah dalam kerajaan surga. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Sekali lagi saya katakan bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, yang bisa kita bawa adalah perbuatan baik kita. Puji nama Tuhan. Akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa pelayanan itu enggak butuh uangmu. Baik saya katakan, bahwa pelayanan itu enggak butuh uangmu, tapi butuh hatimu. Yesus membutuhkan hatimu. Hari ini ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan, kau pun akan mengerti setiap kepemilikan kehidupan kita dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan.
biarlah setiap kita mencari perkenanan yang di atas, dan biarlah kita menjadi berkat di bumi. Mari kita sama katakan bahwa kita mencari perkenanan yang di atas, dan kita menjadi berkat di bumi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya rindu untuk setiap kita menaikkan satu pujian lama, boleh membawa setiap kita percaya bahwa setiap langkah kita itu dipimpin oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Ada di PowerPoint saya. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Haleluya. Ke tempat tinggiku diantarnya. Katakan dengan imanmu. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tekan bait yang kedua. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan bait pertama lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai, dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita sama-sama katakan bait yang kedua. Di waktu imanku mulai goyah, Tuhan yang membawa kita. Dan bila jalanku hampir sesat, mari pandang Yesus. Pandang Tuhanku penebus dosa. Oh, ku teguh sebab Dia dekat. Katakan tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Tiap langkahku,
Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Inilah yang pujian yang menjadi doa setiap kami Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa setiap langkah kami diatur oleh Engkau Tuhan. Setiap kami percaya Tuhan bahwa tangan kasih-Mu memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun badai dunia ini begitu menakutkan bagi setiap kami, tapi kami begitu percaya Tuhan bahwa kami akan terus ada dalam penyertaan-Mu, membuat hati kami tetap tenang dan menjadi teduh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kenaikan-Mu itu adalah sebuah fakta. Bahwa kenaikan-Mu adalah sesuatu yang real terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau naik buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sang pemilik surga itu. Kami percaya bahwa satu kali nanti bahwa Engkau akan kembali. Kami tidak tahu ya Tuhan, kapan Engkau akan kembali. Tapi kami menyadari bahwa sungguh tidak lama lagi. Membuat setiap kami, untuk kami tidak berleha-leha. Tapi kami terus berjaga-jaga. Kami menjadi orang-orang yang terus memiliki keimanan yang progresif. Terus dan terus melakukan bagian kami. Kami tidak mau tinggal diam Tuhan. Nah, kami begitu menyadari waktu itu begitu dekat. Bahwa setiap kami Tuhan boleh melihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari ini ada di rumah. Yang hari ini mereka juga ya Tuhan dalam keadaan sakit. Mungkin hari ini mereka juga Tuhan dalam kelelahan secara rohani. Pelawat mereka Tuhan, bahwa setiap mereka memahami hari yang begitu indah ini. Bahwa mereka ya Tuhan melihat sukacita yang besar yang Tuhan sudah siapkan atas setiap kehidupan kami. Bahwa kenaikan-Mu memberikan kami hidup. Bahwa kenaikan-Mu memberikan sebuah pengharapan yang besar. Membuat sebuah peluang yang besar atas hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, jika Engkau memberkati kami, bahwa setiap kami ya Tuhan tidak terorientasi dengan uang, tidak terorientasi dengan kekayaan kami. Tapi kami mengucap syukur menjadi pengelola-pengelola yang baik atas setiap hal yang Tuhan izinkan atas hidup kami, dan kami dapat menjadi saluran berkat. Setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kesempatan ini juga ya Tuhan, sebagai orang yang sudah dimenangkan, kami bertanggung jawab untuk kami membawa hidup kami menjadi pendukung-pendukung secara rohani bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat para pemimpin kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menetapkan satu bangsa dan negara dan Engkau menetapkan pemimpin-pemimpinnya. Dan kami percaya Tuhan bahwa pemimpin kami berasal daripada Engkau. Di luar setiap kelemahan mereka, di luar setiap kekurangan mereka, kami mau mendukung mereka dengan setiap doa-doa kami. Kami rindu Indonesia dipulihkan. Kami rindu ya Tuhan Indonesia mengalami pemulihan. Kami rindu Indonesia dimenangkan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Bapak buat para pemimpin kami dari mulai pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka diberikan hikmat oleh-Mu Tuhan untuk dimampukan melakukan penanganan dan membuat kebijakan yang tepat dalam menghambat dan menghentikan COVID-19. Seluruh elemen masyarakat dapat bersatu, dapat bekerja sama, dihindarkan dari segala perpecahan demi perpecahan konflik horizontal, apapun itu tidak pernah terjadi Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh tim medis, buat para dokter, buat para perawat yang hari ini berada dalam garda terdepan dalam merawat dan menangani seluruh masyarakat Indonesia yang terinfeksi dengan COVID-19, kiranya diberikan kekuatan, kesehatan ekstra dan perlindungannya daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh masyarakat Indonesia agar mereka dapat mematuhi peraturan pemerintah. Social distancing, pola hidup bersih, pola hidup sehat dapat mereka lakukan sehingga bisa membantu menghambat penularan COVID-19 ini Bapak. Hamba berdoa ya Tuhan, dan kami semua berdoa ya Tuhan buat seluruh hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya di seluruh Indonesia, juga di seluruh dunia, para misionaris, para penginjil, agar mereka dapat penjagaan dan perlindungan Tuhan. Biar mereka dihindarkan dari segala macam penularan dan penyebaran COVID-19 ini Bapak. Dan kami berdoa ya Tuhan buat kota-kota di Indonesia yang telah terinfeksi. Biar seluruh elemen masyarakat yang ada di sana bisa bersikap cepat, tanggap dalam menangani suspek ini Tuhan. ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, mereka dapat ditangani dengan tepat, dengan cepat Tuhan, sehingga tidak terjadi penyebaran-penyebarannya Bapak. Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga tidak terjadi penyebaran yang meluas dan masif Bapak. Biar Tuhan menolong kita semua. Tuhan menolong setiap keluarga kita. Tuhan menolong setiap kerabat, orang-orang terdekat dijauhkan dari penularan COVID-19 Bapak. Dan pandemi global segera dapat dikendalikan dalam tangan kuasa Tuhan. Wabah COVID-19 segera berlalu, segera berhenti sehingga orang-orang dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan kami rindu ya Tuhan, melalui peristiwa ini banyak orang mencari Tuhan, banyak orang mengalami pertobatan demi pertobatan. Bahwa setiap kami ya Tuhan bersuka cita di dalam setiap pengharapan kami Tuhan. Bahwa setiap kami untuk kami dapat bersabar di dalam kesesakan. Dan bahwa setiap kami dapat bertekun di dalam setiap doa kami Bapak. Pada saat ini ya Bapak, kami berdoa secara khusus ya Tuhan, buat saudara kami Philip ya Bapak, yang hari ini dia juga mengalami gejala corona ya Bapak. Walaupun tes boleh menyatakan negatif, dia boleh mengalami paru-paru basah, pneumonia, dan hari ini dia mengalami isolasi mandiri. Kami mengangkat tangan Tuhan, kami melepaskan roh kesembuhan, melepaskan kuasa kesembuhan di dalam atas Philip ya Bapak. Hari ini juga Tuhan, Kau sudah menjamah dia, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Lalu Tuhan kuatkan hatinya, sukacita yang bisa menjadi bagiannya Bapak. Biarlah Bapak lawatan-Mu boleh sempurna atas hidupnya Tuhan. Dia boleh mengalami Engkau secara pribadi, kesembuhan total itu menjadi bagiannya Tuhan. Apapun itu sakit penyakit yang hamba tidak pernah tahu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah Engkau sembuh. Puji nama Tuhan. Kau sudah memberkati para pelayan-Mu ya Tuhan, yang sudah ambil bagian itu dalam pelayanan saat ini ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati di dalam seluruh ya Tuhan, aspek kehidupan mereka Tuhan. Berkati terus berlimpah di hidup mereka Tuhan. Bawa mereka menjadi tiang-tiang gereja-Mu yang kokoh ya Bapak. Terima kasih Bapak, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun setiap keadaan mereka, apapun yang sedang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau mengetahui mereka, kondisi mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah Bapak, kami mengangkat tangan kami Bapak. Yang sakit, hari ini juga Engkau sudah sembuh. Hari ini Engkau yang mengalami kelemahan, Engkau sudah diberikan kekuatan. Hari ini setiap hati-hati yang terluka, Tuhan beban, Tuhan pulihkan. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan mereka akan menyatakan bahwa Engkau adalah juru selamat pribadi atas hidup mereka. Kami rindu mereka kembali kepada Engkau. Kami rindu mereka kembali antusias kepada Engkau Bapa. Dan mereka nyatakan bahwa Engkaulah juru selamat dalam hidup mereka Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat para orang tua kami Bapa. Kami berdoa buat Ibu Siti Marika. Kami berdoa buat Mama Losu. Kami berdoa buat Bapak Haryono, kami berdoa untuk Ibu Natalia. Para orang tua kami diberikan kesehatan ekstra, kekuatan yang ekstra ya Tuhan. Bahwa mereka dalam sukacita dan penjagaan yang sempurna daripada Engkau Tuhan. Tidak terlepas bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapak. Jagai mereka, pelihara mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat setiap waktu yang boleh kami nikmati bersama keluarga, bersama dengan rekan-rekan Bapak dalam persekutuan kami hari ini Bapak. Mari kita menengadahkan tangan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa,
cipta kasih Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kau sekalian, memberkati seluruh keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati pendidikanmu, memberkati setiap pergumulan-pergumulan kehidupanmu, setiap buah kandunganmu diberkati dan dikuatkan Tuhan. Setiap hal yang kau bawa dalam setiap pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Kau akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Jawaban-jawaban yang spektakuler Tuhan siapkan buat hidupmu. Kau akan terus melejit, kau akan terus naik tidak menjadi turun. Kau akan terus menjadi kepala bukan ekor, karena engkau adalah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi kepala. Nikmatilah Tuhan, nikmatilah kasih-Nya, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan jadilah pemenang mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita bersama-sama katakan amin. Selamat merayakan kenaikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.